Sollen II, The Unrivaled Tang Sek Sollen. Legenda benua, pertempuran yang membawa ketenaran, Sacred Phoenix Lady, The Windfire Meteor God Realm Saber Art, pasangan yang naik dan melebur, matahari keemasan dan bulan biru, amarah dari guntur yang menabrak. Tidak ada sihir, tidak ada pertempuran ki, maupun seni bela diri di negeri ini. Namun, ada roh bela diri. 10.000 tahun telah berlalu sejak berdirinya Sekte Tang di benua Douluo dan telah menurun. Generasi surga yang baru dan bangga dipilih telah lahir. Bisakah generasi baru dari 7 setan Shrek menggalang Tang Sekte dan sekali lagi membuat lagu Tang Sekte yang tak tertandingi? Binatang roh berumur sejuta tahun, dewa kematian suci yang memegang matahari, bulan, dan bintang-bintang di tangannya, dan sistem alat roh baru yang menyebabkan jatuhnya Sekte Tang. Satu keajaiban akan terjadi demi satu. Bisakah senjata tersembunyi Sekte Tang mengerahkan angin? Dan bisakah kemuliaan Sekte Tang naik sekali lagi? Semua ini akan dilanjutkan dalam angsuran kedua Doulo Dalu Sekte Tang yang tak tertandingi. Prolog, alam dewa, keluarga Tangsan lingkaran cahaya lembut itu mirip dengan sepasang tangan seorang ibu ketika mereka menyentuh dengan lembut kulit halus awan, menciptakan perasaan yang sangat indah yang tampak nyata dalam ruang ilusi. Tampaknya juga ada istana yang tidak jelas, namun megah tidak jauh dari sana, tetapi hampir tampak seperti ilusi ketika lingkaran cahaya lembut menyentuhnya. Sosok diam-diam berdiri di dalam awan untuk waktu yang lama, menatap ke kejauhan tanpa akhir pada sesuatu. Dia memiliki rambut biru panjang yang menjuntai ke lantai seperti air terjun. Jika bukan karena perawakannya yang mengesankan dan bahunya yang lebar, dia mungkin bingung dengan seorang gadis jika Anda hanya memandangnya dari belakang. Jubah birunya yang mewah tampak berisi air yang berdesir. Jika seseorang harus hati-hati melihatnya, tatapan mereka akan langsung tertarik pada jubah berwarna biru tua. Seluruh jiwa mereka bahkan mungkin terserap ke dalam warna biru yang dalam dan tak terbatas yang tampaknya menyerupai lautan. Namun, dari sepasang mata yang sama dalam pada wajahnya yang tampan, sepertinya dia tidak lebih dari 20. Matanya seperti lubang hitam, namun pada saat yang sama, semuanya tampak merangkul semua. Kadang-kadang, kilatan ungu akan berkedip di matanya, yang akan mengejutkan jiwa seseorang. Ini secara instan akan menciptakan perasaan yang indah, yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Pria itu menghela nafas dengan ringan, ekspresi sedih muncul di wajahnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, seolah-olah dia sedang memahami rahasia langit dan bumi. Saudara ketiga, suara lembut bergema. Sesosok muncul dari ruang ilusi, tiba di samping pria muda berpakaian biru. Dia biasanya memegang lengan pria itu dengan lembut. Kelancaran tindakannya membuatnya tampak seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan dia memiliki rambut panjang yang telah dikepang, yang terbungkus lembut di belakang punggungnya. Anda bisa melihat lehernya yang indah ramping dan indah dari belakang, sementara gaun panjangnya melilit pinggangnya, semakin menonjolkan sosoknya yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia menarik lengan pria biru itu. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya, menyebabkan kepangannya jatuh di sebelah rambut biru panjang pria itu. Mereka dengan tenang melingkarkan rambutnya, memutar rambut panjang pria itu. Senyum penuh kasih yang mengandung sedikit ketidakberdayaan muncul di wajah tampan lelaki berbaju biru itu. Meskipun kau sudah menjadi seorang ibu, kau masih sangat nakal. Wanita yang mengenakan gaun merah muda itu agak tidak puas ketika dia cemberut. Jadi bagaimana jika aku seorang ibu sekarang? Apakah itu berarti saya tidak bisa membuat ulah? Bukankah kamu masih dipanggil Tangsan? Meskipun kamu sekarang adalah penegak alam dewa dan dewa laut, kamu masih kakak ketiga saya. Suatu kali Xiao Wu mendengar Tangsan membesarkan putri mereka. Tatapan lembut langsung memenuhi matanya. Xiao Qi terlalu melekat. Kami hanya punya waktu bersama ketika dia tidur. Saudara ketiga, saya melihat bahwa Anda tidak senang sebelumnya. Apakah itu karena masalah di dalam benua Douluo? Tangsan menganggukkan kepalanya ketika dia dengan ringan menghela nafas dan berkata, 1 hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di dunia fana. Ini berlaku untuk setiap bidang. Saya awalnya ingin tinggal di benua Douluo untuk jangka waktu tertentu, tetapi saya terpaksa kembali ke alam dewa untuk mengurus situasi umum di sini, karena bertaruh antara God Kings, Kindness, and Evil. Namun, saya tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan membusuk setelah hanya 20 tahun berada di alam dewa.
yang setara dengan 10.000 tahun di benua Douluo. Xiao Wu dengan sedih berkata, kebaikan dan kejahatan terlalu licik. Mereka terlalu tidak bertanggung jawab, menggunakan taruhan mereka sebagai alasan untuk turun ke dunia fana. Mereka sebelumnya menemukan pasangan suami istri untuk menggantikan posisi ilahi mereka. Namun, pengalaman sebelumnya pasangan itu terlalu menyedihkan. Jika bukan karena itu, Anda bisa membiarkan mereka mengurus situasi umum di sini, dan bisa sedikit lebih santai. Tang San berkata, dari luar, posisi Enforcer dan God King tampaknya merupakan posisi yang sangat tinggi, tetapi mereka bukan tanggung jawab yang semua orang mau lakukan. Benua Douluo jelas telah menjadi agak kacau karena perubahan yang telah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir, terutama benturan benua yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi 4.000 tahun yang lalu. Tidak hanya itu menyebabkan benua Douluo menjadi lebih dari 2 kali lipat, itu juga menyebabkan banyak perubahan terjadi pada benua Douluo. Xiao Wu berkata, Sekte Tang juga mulai menurun pada saat itu, kakak ketiga, Anda seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Di satu sisi, penurunan Tang Sekte juga dapat dikaitkan dengan kemajuan kedua waktu, dan pesawat itu sendiri. Tang San menganggukkan kepalanya, kamu benar, tapi bagaimanapun, Tang Sekte diciptakan olehku. Aku benar-benar benci untuk itu dihancurkan karena ini. Tapi sayangnya aku tidak bisa ikut campur dalam perubahan pesawat, karena aku adalah penegak alam dewa. Namun, tampaknya bintang baru akan segera muncul di benua Douluo, dan dia akan sangat dekat dengan Tang Sek saya. Saya akan mencoba untuk melihat dengan lebih jelas nasibnya, tetapi sejauh ini sangat mendung. Saya harap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Wu cerah ketika dia menjawab. Dia pasti akan menjadi kandidat yang baik, karena bahkan kamu mengatakan bahwa dia adalah bintang baru. Jika dia bahkan bisa mengambil alih posisi ilahi Anda di masa depan, bukankah kita kemudian punya waktu untuk bermain-main? Tang San mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih sayang mencubit hidungnya. Kamu, Anda hanya tahu cara bermain. Sementara mereka berbicara, kepala kecil muncul dari beberapa awan terdekat. Dia melihat sekitar 11 atau 12. Dan mata bundarnya yang indah berkedip. Penampilannya sangat mirip dengan Tang San, tetapi tubuhnya jauh lebih lembut, dan matanya lebih dekat dengan Xiao Wu. Aku selalu mendengar ayah dan ibu berbicara tentang benua Douluo, tampaknya sangat menyenangkan, hihi. Tubuh mungilnya lenyap ke awan saat dia berbicara. Skydream Iceworm Chapter 1.1. Pemuda dengan mata roh genteng emas keemasan di atas bangunan besar seperti istana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang telah digunakan untuk membuat atap emas istana dan pintu merah menyebabkan orang tanpa sadar merasakan keseriusan ketika mereka melihatnya. Ketika menatap dari jauh, kabut tampak berkeliaran di sekitar istana. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana berjajar rapi, persis seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati tampak tanpa batas dengan mata telanjang. Dua kata, Dux Mansion, diukir di gerbang setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menempati area lebih dari 2 km ini bukan milik kota. Sebaliknya, itu adalah bangunan tunggal yang terletak 50 meter di barat laut ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, kota Star Luo. Dari sini Anda bisa melihat bahwa pemilik rumah besar ini memegang posisi terhormat dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama waktu hari ini, sinar matahari yang cerah dan indah akan menyinari ubin atap berkilau, menyebabkan lapisan emas menyilaukan menutupi keseluruhan rumah Duke. Anda bahkan bisa samar-samar melihat pemandangan ini di atas tembok kota Star Luo City. Pintu belakang area utara Dux Mansion terbuka tanpa suara, dan sesosok kurus-kurus keluar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya proporsional, dan dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga memiliki seuntai kain kecil di punggungnya. Rambut hitam pendeknya tampak rapi dan rapi. Pandangan tegas, yang dipenuhi dengan intensitas yang melampaui semua teman sebayanya pada usia yang sama, hadir di wajahnya yang tampan. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang Dux Mansion di belakangnya, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah Duke, matanya yang biru tua dipenuhi dengan kebencian. Ibu, awasi aku dari tanah almarhum. Tidak peduli seberapa keras saya harus bekerja,
akan ada hari ketika saya kembali, dan menginjak-injak semua yang ada di sini di bawah kaki saya. Karena itu, saya akan menghormati Anda dengan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap Dux Mansion dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa pikir panjang. Dia tidak menuju Star Luo City, yang terletak di barat daya Dux Mansion. Sebaliknya, dia pergi ke utara. Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang ke kejauhan saat sinar matahari siang yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara yang ditinggalkannya sama sekali tidak menimbulkan perasaan tak berdaya sama sekali. Ada jalan lebar di semua sisi Dux Mansion. Huo Yuhao terus berlari ke depan, matanya perlahan berubah semakin merah. Ibu, ekspresi tidak mau dan tidak diinginkan yang dimiliki ibunya ketika dia meninggal tanpa sadar muncul dalam pikiran Huo Yuhao, menyebabkan dia mengepalkan giginya dengan erat. Saya harus menjadi lebih kuat, ibu mengajari saya bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seseorang hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika mereka kuat. Adegan-adegan dari ingatan Huo Yuhao tanpa henti melintas di benaknya. Ibu Huo Yuhao telah menjadi salah satu pelayan pribadi Duke, dan tumbuh bersama Duke. Seorang pelayan pribadi hanya ada demi melayani tuannya, tetapi Huo Yuhao diam-diam muncul di dalam perut ibunya suatu malam, 12 tahun yang lalu. Dia hamil selama 10 bulan, sebelum akhirnya melahirkan suatu hari. Terlepas dari apa yang identitas ibu Huo Yuhao sebelumnya miliki, ia masih putra adipati. Oleh karena itu, meskipun perlakuannya di dalam istana tidak dapat digambarkan sebagai hal yang baik, itu masih tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi tetap menjadi pembantu, dan mengandalkan kemuliaan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, semuanya seharusnya berlanjut tanpa masalah, tetapi siapa yang bisa tahu bahwa bencana akan tiba begitu cepat? Sang Duke pergi berperang sebagai perwakilan Kekaisaran Bintang Luo, meninggalkan semua urusan internal istana kepada istri adipati. Istri adipati sudah memiliki 2 putra dan seorang putri, dan dia memperlakukan apapun yang dapat memengaruhi anak-anaknya sebagai hal-hal yang perlu ditekan. Segalanya cukup baik bagi Huo Yuhao dan ibunya saat Duke berada di mansion, tetapi ketika dia pergi, mansion menjadi dunia istri Duke. Selain itu, dia adalah putri favorit Kaisar Bintang Luo saat ini. Ibu Huo Yuhao tumbuh besar di samping Duke, yang membuatnya sangat disayanginya. Karena itu, dia selalu iri pada istri adipati. Setelah Duke pergi, dia segera menjadi target utama bagi istri Duke. Dengan alasan ibu Huo Yuhao terjangkit penyakit menular, dia mengejar mereka ke gudang kayu pelayan, yang terletak di bagian belakang mansion. Selain itu, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat ini. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika ini terjadi. Ibu Huo Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup yang sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya runtuh secara bertahap. Terlebih lagi, para pelayan di bawah kendali istri adipati akan sering menekannya, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Huo Yuhao berusia 10 tahun. 4.000 tahun yang lalu, benua Douluo bertabrakan dengan benua matahari bulan, yang melayang akibat Samudra Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Douluo menjadi sangat diperluas, tetapi juga menyebabkan frekuensi perang di benua Douluo meningkat. Benua Douluo awalnya dibagi menjadi 2 negara 10.000 tahun yang lalu, negara Surga Dou, dan negara Luo Bintang. Namun, benua Douluo sekarang telah dipecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Luo Star masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Untungnya mereka telah menenangkan semua kerajaan mereka pada saat itu, memungkinkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo tetap bersatu, dan dengan demikian mengakibatkan mereka menjadi kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun, Heaven Dou Empire terpecah karena perselisihan di antara kerajaan yang kuat. Pada akhirnya, itu dibagi menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Dou. Sun Moon benua yang telah melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang berlimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki 1 negara, yaitu Kekaisaran Sun Moon. Perang pecah antara kedua benua hampir segera setelah mereka bertabrakan. 3 negara di benua Douluo semuanya mengirim pasukan sekutu untuk berperang melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun perang,
mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Sun Moon. Sejak saat itu, mereka menyatukan dua benua dengan nama Douluo. Sun Moon Kontinen tidak ada lagi, hanya Sun Moon Empire dalam Douluo Kontinen yang tersisa. Namun, Kekaisaran Sun Moon tidak sepenuhnya diserang meskipun dikalahkan. Mereka mengandalkan keuntungan alami mereka, serta pandangan yang saling bertentangan dari tiga kekaisaran di benua Douluo, untuk secara bertahap membentuk situasi yang stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun, perang masih terjadi setiap tahun. Karena seringnya perang yang harus diikuti oleh Duke, ia menghabiskan sangat sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Duke sengaja menyembunyikan masalah ini, Ibu Huo Yuhao secara bertahap dilupakan oleh Duke. Ketika Duke bertanya tentangnya, istrinya hanya mengatakan bahwa Ibu Huo Yuhao jatuh sakit. Ibu Huo Yuhao telah menderita banyak kesulitan pahit saat dia membesarkannya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela diri di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Douluo. Meskipun Kekaisaran Sun Moon telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan tiga kekaisaran lainnya, jiwa bela diri masih menjadi salah satu konsep dasar mereka. Setiap orang secara alami memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa berupa apa saja, dari alat hingga binatang. Jiwa bela diri tipe binatang disebut sebagai Beast Souls, sementara semua jiwa bela diri lain yang bukan Beast Souls secara kolektif dikenal sebagai Tool Souls. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi. Jadi, mereka adalah pengecualian dari aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi dan untuk menjadi profesi paling mulia di benua Douluo, seorang guru jiwa. Master jiwa dipisahkan menjadi 9 peringkat yang berbeda. Dari terendah ke tertinggi, mereka adalah cendekiawan jiwa, penguasa jiwa, penatua jiwa, leluhur jiwa, raja roh, kaisar jiwa, sage jiwa, jiwa Douluo, dan gelar Douluo. Penguasa jiwa akan meningkat dalam kekuatan ketika peringkat jiwa mereka meningkat. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat tertinggi dari title Douluo Rank, seseorang akan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk memindahkan gunung dan lautan, serta bahkan menggeser bintang-bintang. Orang-orang yang berada di antara peringkat pertama dan ke-10 dari kekuatan jiwa berada di bawah kategori jiwa cendekia. Ketika jiwa bela diri seseorang terbangun, kekuatan jiwa bawaan mereka akan menandakan bakat mereka untuk menjadi guru jiwa. Dengan demikian, seseorang dengan bakat yang lebih besar akan memiliki kecepatan kultivasi yang lebih besar. Jika seseorang memiliki Soul Force peringkat 10 setelah jiwa bela diri mereka terbangun, mereka akan menjadi orang yang berbakat dengan Soul Force penuh bawaan. Orang itu dengan demikian akan disebut sebagai Master Jiwa Jenius. Seorang guru jiwa yang jenius akan memiliki prestasi besar dalam hidupnya selama jiwa bela dirinya tidak terlalu buruk. Meskipun Huo Yuhao adalah putra adipati, dia belum mewarisi jiwa bela diri yang kuat dari adipati. Jika dia punya, istri Duke akan harus melaporkan jiwa bela dirinya ke Duke, terlepas dari apakah dia menyukainya atau tidak. Sejak saat itu, Huo Yuhao dan nasib ibunya juga akan berubah. Sayangnya, mutasi yang sangat langka muncul dalam jiwa bela diri Huo Yuhao. Dia memiliki mata roh. Di luar dua kategori utama jiwa bela diri, ada subkategori yang sangat kecil yang dikenal sebagai jiwa tubuh. Jiwa bela diri yang mereka bangun akan menjadi bagian dari tubuh mereka, seperti lengan atau kaki. Hampir semua jiwa tubuh sangat kuat, tetapi kemungkinan mereka muncul sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi di atas Beast Souls dan Tool Souls, dan karena itu, mereka sangat dihargai setiap kali mereka muncul. Sayangnya, jiwa bela diri Huo Yuhao adalah pengecualian untuk ini. Jiwanya, mata jiwa bela dirinya secara alami muncul di matanya. Selain itu juga jiwa bela diri tipe spiritual yang sangat langka. Dalam keadaan normal, Huo Yuhao seharusnya menjadi sangat dihargai. Sayangnya, ada 2 poin yang menghambat perkembangannya. Ketika dia membangunkan jiwa bela dirinya, kekuatan jiwa bawaannya hanya berada di peringkat pertama. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa bakatnya sangat buruk, yang berarti bahwa kecepatan kultivasinya pasti akan sangat lambat. Poin kedua yang membatasi perkembangannya bahkan lebih fatal, tidak hanya jiwa bela diri tipe spiritual yang jarang terlihat, makhluk jiwa tipe spiritual juga sangat langka. Setiap kali kultivasi master jiwa mencapai bottleneck peringkat jiwa ke-10, mereka akan perlu membunuh binatang jiwa yang kompatibel dengan jiwa bela diri mereka, dan kemudian akan perlu menggunakan cincin jiwanya untuk menerobosnya. Tidak hanya cincin jiwa yang diperlukan untuk menembus kemacetan, tetapi mereka juga akan memberikan keterampilan master jiwa. Ini juga salah satu asal-usul kekuatan jiwaku. Digabungkan, kedua faktor ini praktis membuat Huo Yuhao tidak memiliki prestasi selama masa hidupnya. Namun, pada akhirnya dia masih putra adipati. Dengan demikian, ia masih berhasil mendapatkan metode budidaya kekuatan jiwa yang sederhana. Bahkan anak-anak dari beberapa pelayan di Istana Adipati mampu mencapai peringkat jiwa ke-10, dan bisa menjadi penguasa jiwa dalam waktu 3 tahun untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka. Namun, Huo Yuhao telah mencapai usia 11 tahun ini. Dia sudah berkultivasi selama 5 tahun, namun kekuatan jiwanya baru saja mencapai peringkat jiwa ke-10. Terlebih lagi, dia bekerja 3 kali lebih keras dari teman-temannya setelah ibunya meninggal. Huo Yuhao tinggal di rumah Adipati selama 1 tahun lagi. Dia masih muda, jadi dia tidak memiliki sumber penghasilan apapun setelah dengan terburu-buru meninggalkan Dux Mansion. Dengan demikian, dia hanya bisa menekan semua keluhannya dan membenci dengan hatinya. Dan, karena penindasan yang harus dideritanya, pikirannya telah menjadi lebih dewasa daripada teman-temannya. Ibunya mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara baginya untuk menjadi luar biasa adalah menjadi seorang guru jiwa. Bahkan jika dia hanya menjadi penguasa jiwa biasa, statusnya masih akan jauh lebih tinggi daripada orang biasa lainnya di benua Douluo. Kemarin, Huo Yuhao akhirnya berhasil meningkatkan kekuatan jiwanya ke peringkat ke-10, ini dengan bakatnya yang sangat buruk, dan setelah 5 tahun bekerja keras. Ini juga hari di mana dia berencana meninggalkan Dux Mansion. Dia membutuhkan cincin jiwa. Bahkan cincin jiwa 10 tahun tingkat rendah akan baik-baik saja. Dengan begitu, dia memiliki kesempatan untuk menjadi guru jiwa sejati yang memiliki keterampilan pribadinya sendiri. Di Douluo benua, binatang buas diberi peringkat sesuai dengan jumlah tahun yang mereka jalani. Kekuatan cincin jiwa mereka terkait erat dengan ini, serta kekuatan mereka secara keseluruhan. Secara umum, Bisol dipisahkan menjadi 10 Bisol tahun, Bisol 100 tahun, Bisol 1000 tahun, Bisol 10.000 tahun, dan Bis 100.000 tahun. Penguasa jiwa harus secara pribadi membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa darinya ketika mati. Huo Yuhao tahu bahwa, jika dia terus tinggal di Istana Duke, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa. Praktis tidak ada orang di sana yang mau membantunya. Karena ini, dia dengan terburu-buru memutuskan untuk meninggalkan Istana Duke, meskipun dia tahu bahwa itu adalah hal yang sangat berbahaya baginya untuk mencari binatang berjiwa spiritual tipe sendirian. Lagi pula, anak sapi yang baru lahir tidak akan takut pada harimau. Huo Yuhao dengan cepat tiba di jalan utama saat dia berjalan menuju utara. Meskipun masih muda, dia sudah membuat persiapan demi mendapatkan cincin jiwa. Selain satu set pakaian bersih, ia juga membawa ransum kering di tasnya, serta sejumlah uang yang diperoleh ibunya melalui kerja keras. Dia juga memiliki belati di tasnya, tetapi yang paling penting, ia memiliki peta sederhana benua. Baik Dux Mansion dan Starluo City terletak di wilayah utara tengah Kekaisaran Starluo, dan daerah yang dipilih Huo Yuhao untuk berburu binatang buas adalah Great Stardow Forest yang berbatasan dengan bagian utara Star. Kekaisaran Luo dan Kekaisaran Tianhun. Berbagai jenis binatang buas hidup di dalam hutan, yang hampir sebesar provinsi. Selain itu, tidak ada kekurangan keberadaan tertinggi di dalam hutan. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Huo Yuhao yang berusia 11 tahun telah berani memasuki hutan Stardow sendirian, tanpa seorang guru yang menemaninya, mereka pasti akan terkejut terpana. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, karena dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Dia mungkin bahkan tidak bisa memenangkan pertarungan melawan binatang jiwa 10 tahun, jalan utama benar-benar lurus, sehingga Huo Yuhao dengan cepat berjalan di sepanjang itu, mengikuti pinggir jalan. Meskipun dia masih muda, dia masih peringkat ke-10 jiwa cendekia.
Kekuatan fisiknya jauh lebih besar daripada orang dewasa normal. Huo Yuhao menatap jauh ke kejauhan saat dia berjalan maju. Jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mata birunya yang biru langsung menjadi lebih jernih, dan samar-samar tampak ada cahaya yang berkedip di dalam diri mereka. Sejak dia membangunkan mata rohnya, Huo Yuhao telah menemukan bahwa visinya melebihi orang biasa. Pada jarak yang relatif dekat, dia bisa melihat banyak detail kecil yang orang biasa tidak dapat melihat dengan jelas. Pada jarak yang lebih jauh, jarak pandangannya lebih dari 2 kali jarak orang biasa. Kekuatan visinya juga terus meningkat dalam kombinasi dengan tingkat kekuatan jiwanya. Perubahan yang muncul saat kultivasinya meningkat membuat kepercayaannya pada kata-kata ibunya meningkat. Seorang guru jiwa, saya harus menjadi guru jiwa. Ibu pernah berkata bahwa aku akan menjadi sistem kontrol jagoan pertempuran jiwa jika aku bisa mendapatkan cincin jiwa. Bukan karena jiwa bela diri saya buruk, tetapi bakat saya buruk. Karena itu, saya hanya akan bekerja lebih keras dan berkultivasi lebih lama daripada orang lain. Huo Yuhao berkultivasi saat ia maju ke depan, didukung oleh keyakinan yang tegas ini. Ketika dia haus, dia akan mencari mata air. Ketika dia lapar, dia akan memakan beberapa biskuit kasar yang dia bawa. Selain bergegas maju dalam perjalanannya, dia akan duduk dan bermeditasi. Fakta bahwa dia benar-benar dapat bergerak sejauh 300 mil dalam satu hari, pada usianya, bukan keajaiban. Namun, dia hanya memiliki 7 koin jiwa perak dan 5 koin jiwa tembaga, yang membuatnya sangat hemat dengan uangnya. Sejak perang antara benua Do Uluo dan benua Matahari Bulan telah berakhir, benua itu telah mengalami ribuan tahun perubahan. Mata uang yang digunakan sekarang sepenuhnya bersatu. 1 koin jiwa emas sama dengan 10 koin jiwa perak, yang sama dengan 100 koin jiwa tembaga. Ketika dia masih muda, ibunya kadang-kadang diam-diam membawanya keluar dari rumah adipati untuk mencari buah-buahan dan tumbuhan liar di hutan untuk dimakan, hanya demi memberinya makan yang lebih baik daripada biasanya. Dengan demikian, jumlah tanaman yang diakui Yuhao kecil cukup tinggi. Seringkali, dia bahkan tidak tahan membeli beberapa biskuit murah, jadi dia harus mencari makanan di hutan di samping jalan saat dia bepergian. Meskipun Huo Yuhao memiliki panduan peta, ini masih pertama kalinya dia meninggalkan sekitar Dux Mansion. Karena itu, dia tidak bisa menghindari jalan beberapa kali, dan dia harus terus meminta bantuan orang lain untuk menemukan rute yang benar ke tujuannya. Inilah yang disebut, membaca 10.000 buku tidak sebaik bepergian 10.000 mil. Dia merasa seperti telah belajar banyak hal setelah hanya beberapa hari. Suasana hatinya juga meningkat banyak tanpa penindasan dan pembatasan yang biasanya dikenakan di dalam Dux Mansion. Hal-hal menarik yang telah dilihatnya sejauh ini selama perjalanan menyebabkannya selalu bersemangat. Bagaimanapun, dia masih muda. Setelah tubuhnya pulih, dia tidak merasa lelah saat bepergian. Sebaliknya, bisa dikatakan bahwa dia adalah seekor burung yang meninggalkan kandangnya. Ini adalah pertama kalinya dia bersenang-senang setelah ibunya meninggal. Aku sudah berjalan selama 6 hari, aku harus segera ke sana. Huo Yuhao dengan hati-hati memeriksa peta kertas di tangannya, dan kemudian melihat ke arah yang ditunjukkan pohon-pohon di pinggir jalan. Dia memutuskan bahwa dia sudah sangat dekat dengan hutan Great Stardow. Huo Yuhao menyeka keringat di dahinya saat dia berjalan ke hutan di pinggir jalan. Segera setelah dia duduk di bawah naungan pohon, berniat untuk bermeditasi dan memulihkan kekuatan rohnya, suara air yang mengalir tiba-tiba mulai bergema di udara. Suara ini segera menyebabkan Huo Yuhao melompat kegirangan. Kehadiran air menandakan bahwa ia dapat meningkatkan gaya hidupnya. Huo Yuhao dengan cepat menutup matanya dan diam-diam mendengarkan sumber air. Sebagai seseorang yang memiliki roh bela diri tipe spiritual, 6 indranya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ini terutama benar ketika dia menutup matanya. Ketika dia memejamkan matanya, kelima indranya yang lain akan meningkat kekuatannya dengan selisih. Dia dengan cepat mengidentifikasi dari mana suara air itu berasal, dan dengan hati-hati maju melalui hutan. Alasan mengapa dia sangat berhati-hati bukan karena tanah hutan tidak rata, tetapi karena dia takut pakaiannya akan robek oleh semak-semak di hutan. Ini adalah pakaian yang ibunya buat sendiri untuknya. Dia menemukan sasarannya tanpa berjalan lebih dari 200 meter, yang ternyata merupakan sungai kecil selebar 3 meter. Air dingin di dalamnya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat langsung ke bawah, dan itu menciptakan perasaan santai dan menyegarkan.
Huo Yuhao bersorak gembira, dengan cepat melepas pakaiannya, dan kemudian langsung melompat ke sungai, yang bahkan tidak sedalam 2 kaki. Terakhir kali dia mandi adalah 2 hari yang lalu. Perjalanan 2 hari terakhir telah menutupi tubuhnya dengan keringat, dan mandi di air yang dingin dan jernih ini hanyalah kesenangan yang tidak bisa lebih santai. Setelah benar-benar mandi, perasaan yang cemerlang meliputi seluruh tubuhnya ketika dia berjalan keluar dari sungai. Dia berpikir dalam hati, karena aku sudah tiba di hutan Great Stardow, aku akan beristirahat di sini. Dia mengganti pakaiannya menjadi 1 set bersih, melanjutkan untuk mencuci pakaian kotornya di sungai juga, dan kemudian menggantungnya di cabang pohon di dekatnya. Dia kemudian mengambil cabang pohon yang panjangnya sekitar 3 kaki. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menarik belati dari sarungnya di pinggangnya. Belati itu panjangnya sekitar 40 cm, dan sarungnya berwarna hijau gelap. Sarung terbuat dari kulit yang keras, meskipun dia tidak tahu apakah itu kulit dari binatang atau dari binatang roh. Dia hanya tahu bahwa itu adalah hadiah yang diberikan ayahnya kepada ibunya. Itu selalu dihargai oleh ibunya, sedemikian rupa sehingga ibunya hanya memberikannya kepadanya sesaat sebelum dia meninggal. Gagang belati itu panjangnya sekitar 17 cm, dan tidak memiliki dekorasi yang indah sama sekali. Itu memberi orang perasaan sederhana dan tanpa hiasan. Tidak hanya terasa alami untuk dipegang, tetapi juga terasa sangat nyaman. Itu juga tidak mengeluarkan suara saat terhunus. Pisau sepanjang 23 cm itu seperti air musim gugur yang jernih dan tampaknya transparan. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena udara dingin di sekitar pisaunya, meskipun dia agak terbiasa dengan itu. The White Tiger Dagger. Ini adalah nama belati yang dikatakan ibunya. Saat Huo Yuhao memandang belati macan putih, kegembiraan di matanya langsung berubah menjadi pandangan sedih yang mendalam. Dia sepertinya melihat sosok ibunya di refleksi pedang. Memegang cabang yang baru saja putus di satu tangan, Huo Yuhao menggunakan belati harimau putih untuk mencukur bagian depannya. Ketika bilahnya, yang mengeluarkan cahaya biru redup, memotong cabang pohon, rasanya seperti memotong tahu. Setelah 2 atau 3 potong, bagian depan cabang pohon telah diasah. Dia menyarungkan belati macan putih di pinggangnya, dan berjalan kembali ke sungai dengan ranting yang diasah di tangannya. Setelah menarik nafas panjang, matanya langsung menyala. Semua detail kecil dalam air jernih diperbesar di dalam matanya. Dia sekarang bisa melihat perubahan kecil pada riak air, bahkan udang kecil yang berada di antara celah-celah di tanah di dasar sungai tidak bisa lepas dari perhatian mata rohnya. Terlebih lagi, semuanya tampak melambat saat dia melihatnya. Tiba-tiba, Huo Yuhao membuat gerakan cepat kilat, dan menikam dahan tajam yang dipegangnya ke sungai. Ketika dia mengangkat tangannya kembali, dan membalikkan dahan pohon ke atas, seekor makarel panjang setengah kaki muncul di ujungnya. Bagi orang awam, menikam ikan jelas merupakan sesuatu yang membutuhkan teknik. Namun, ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Huo Yuhao, yang memiliki bantuan mata roh untuk membantunya menentukan posisi ikan secara akurat. Seekor ikan kecil saja secara alami tidak cukup baginya. Setelah beberapa saat bekerja sambilan, dia menikam 10 makarel yang panjangnya bervariasi dari 17 cm hingga 33 cm. Ini bagus, setidaknya aku bisa bertahan selama 2 hari. Itu tidak akan membusuk dengan mudah jika aku memanggangnya juga. Huo Yuhao dengan senang hati berjongkok di sebelah sungai, dan menggunakan belati harimau putih untuk menumpahkan ikan tenggiri. Belati macan putih yang tajam dengan mudah berhasil memotong ikan, tidak peduli apakah itu sisik, dada, atau perutnya. Ini sama sekali tidak masalah bagi Huo Yuhao, yang telah melakukan kerja kasar dengan ibunya sejak dia masih muda. 10 ikan semuanya dimusnahkan setelah 15 menit. Dia mencari beberapa daun besar di hutan, dan membilasnya di sungai. Kemudian, dia menempatkan ikan yang patah hati pada daun basah. Setelah itu, ia menemukan beberapa ranting kering untuk digunakan sebagai kayu bakar, dan menyalakan api di sebelah sungai setelah beberapa saat bekerja. Huo Yuhao hanya memiliki garam yang tersedia sebagai bumbu, tetapi itu sudah cukup untuk sesuatu seperti ikan bakar. Dia menempelkan ikan tenggiri yang bersih ke dahan tipis, dan menggosok garam ke perut mereka. Kemudian dia mengeluarkan beberapa daun yang dikenal sebagai basil ungu dari tasnya, yang dia dapatkan di hutan beberapa hari yang lalu.
Dia mencuci dan memisahkan basil ungu sebelum mendorongnya ke perut ikan. Baru setelah ini dia mulai memanggang ikan di atas panggangan yang dia buat menggunakan beberapa cabang tebal. Tidak butuh waktu lama untuk bau yang tidak biasa menyebar dari api yang telah ia ciptakan. Baunya sangat berat, dan mengandung daya tarik tertentu yang hanya dimiliki olehnya. Saat Huo Yuhao perlahan memutar ikan tenggiri, mereka perlahan berubah menjadi emas. Ini, disertai dengan aroma berat itu, sangat memikat. Awalnya, dia hanya memanggang 2 ikan, dan menyisihkan yang lain. Jika dia memanggang terlalu banyak ikan dalam sekali jalan, itu akan sangat mudah untuk masalah terjadi saat dia mengendalikan api. Betapa harumnya, tangisan bahagia dan halus bergema di saat itu. Teriakan itu terdengar jelas dan murni, tetapi masih mengejutkan Huo Yuhao. Dia melihat ke arah sumber suara, dan melihat 2 orang berjalan di sepanjang sisi sungai. Orang yang berjalan di depan adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan memiliki rambut hitam panjang yang diikat menjadi kuncir kuda di belakangnya. Dia mengenakan satu set jubah prajurit berwarna biru muda yang pas, yang sepertinya menggambarkan tubuhnya yang masih muda dan halus yang dipenuhi dengan masa muda. Dia memiliki mata seperti Phoenix, yang besar dan cerah. Dia juga memiliki hidung terangkat, wajah oval yang hampir sempurna, dan wajah cantik dan halus yang sedikit senang saat dia memperbaiki pandangannya pada ikan bakar Huo Yuhao. Orang yang mengikuti di belakangnya adalah seorang pemuda yang seusia dengannya. Tubuhnya yang ramping tinggi dan lurus, sementara rambutnya yang pendek dan biru bersinar dengan kilau seperti batu giok di bawah sinar matahari. Meskipun dia belum tua, dia memberi orang semacam perasaan ilmiah. Wajah tampannya memiliki senyum malas namun hangat di atasnya, dan tangannya diletakkan di belakang kepalanya. Dia juga menatap ke arah Huo Yuhao dengan tatapan tertarik. Namun, dia tidak melihat ikan bakar, tetapi pada Huo Yuhao sendiri. Gadis itu berlari menuju Huo Yuhao dengan semangat tinggi. Ekspresi serakah dan lapar muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Adik, apakah Anda menjual ikan bakar ini? Baunya sangat enak. Bagaimana Anda membuatnya? Bukannya Huo Yuhao belum pernah melihat gadis cantik sebelumnya." Ketika dia berada di rumah Adipati, banyak gadis pelayan yang sangat cantik, namun tak satu pun dari mereka yang pernah sedekat gadis di depannya sebelumnya. Selain itu, tidak ada gadis di rumah Adipati yang sebanding dengan gadis di depannya juga. Dia bukan kecantikan mutlak yang sempurna tanpa cacat, tapi dia memiliki semacam temperamen yang luar biasa. Wajah Huo Yuhao agak memerah ketika dia menjawab, "Aku akan mentraktir kalian berdua untuk makan." Gadis itu terkikik menanggapi, "Adik kecil, Anda bahkan menjadi malu." "Maka, saya tidak akan sopan." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ikan panggang yang telah dilewati Huo Yuhao. Dia tampaknya tidak peduli tentang apa yang tampak seperti saat dia dengan hati-hati memakan ikan panggang, lalu menjerit nyaring, "Panas." Pada saat itu, pemuda yang mengikuti gadis itu berjalan mendekat. Dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan menyapa Huo Yuhao. Lalu dia berkata kepada gadis itu, "Xiao Ya, adik lelaki ini bahkan belum makan, namun kamu sudah mulai makan." Mata indah Xiao Ya melebar ketika dia dengan marah balas, "Apa yang baru saja kamu panggil aku?" Pemuda itu segera mengangkat tangannya dengan menyerah. "Baik, Guru Xiao Ya, itu tidak masalah, kan?" Xiao Ya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Begitulah seharusnya. Anda harus memperhatikan status Anda." Meskipun dia tidak setua itu, tatapannya dipenuhi dengan tampilan yang menawan. Pemuda yang melihat tidak bisa membantu, tetapi ekspresinya menjadi kosong. Huo Yuhao, yang berada di samping, tidak berani untuk terus mencari. Dia melewati ikan lain yang dia panggang untuk pemuda dan berkata, "Kakak ini untukmu." Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan seharusnya tidak mengambil barang-barang bagus milik orang lain." "Adik laki-laki, kamu masih belum makan. Apakah Anda menangkap ikan ini di sungai?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ini bukan masalah, aku masih bisa memanggang lagi." Sementara dia berbicara, dia menyerahkan ikan panggang kepada pemuda itu. Kemudian, dia dengan terampil mengambil 2 ikan yang dia sisihkan, sehingga dia bisa memanggangnya di rak kayu. Pemuda itu dengan lembut tersenyum dan berkata, "Aku Bei Bei dan dia Tang Ya." "Adik kecil, siapa namamu?" "Aku Huo Yuhao."
Dia menjawab sambil memanggang ikan dengan hati-hati. Selama perjalanannya, dia bertemu banyak pelancong saat tidur di luar, dan juga menerima banyak bantuan dari mereka. Jadi, dia tidak ragu-ragu untuk memberi Tangya salah satu ikan yang dia bakar ketika dia bertanya. Beberapa hari terakhir telah mengajarkan kepadanya fakta bahwa orang-orang harus saling membantu ketika mereka berada di luar. Bei Bei duduk di sebelah Tangya. Cara dia memakan ikan bakar jauh lebih anggun daripada Tangya. Paling tidak, tangannya tidak sepenuhnya ternoda minyak. Pada saat Wo Yuhao selesai memanggang ikan kedua, Tangya sudah tidak sabar menunggu. Di bawah tatapan Bei Bei yang tak berdaya, dia mengambil ikan bakar lainnya. Namun, Bei Bei tidak mau makan ikan lain, jadi dia memberi isyarat agar Huo Yuhao makan dulu. Huo Yuhao sudah lapar, jadi dia makan ikan lainnya sambil terus memanggang lebih banyak. Meskipun bumbu yang digunakan pada ikan bakar hanya garam dan basil ungu, rasa ikan bakar itu sangat lezat. Dan meskipun ke-10 ikan itu tidak sebesar itu, ukuran mereka bersama masih cukup besar. Semua ikan dimakan oleh ketiganya. Ini terlalu enak, saya belum pernah makan ikan bakar yang begitu lezat sebelumnya. Adik laki-laki Huo Yuhao, bagaimana kalau saya mempekerjakan Anda sebagai koki? Oke, Tangya berbaring di rumput, dan berbaring dengan puas. Lekuk tubuhnya benar-benar terbuka, tetapi dia tampaknya tidak keberatan sama sekali. Bei Bei menggaruk kepalanya sambil menatapnya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu punya uang, Guru Xiao ya? Bei Bei bertanya, menyiramkan air dingin ke idenya. Aku akan punya uang di masa depan. Tangya sedikit malu saat dia duduk. Dia memelototi Bei Bei, tampaknya tidak senang padanya karena merusak rencananya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, Brother Bei, Sister Tang, saya harus pergi dulu. Bei Bei berkata, adik laki-laki Huo, ini adalah desa terpencil, dan tidak jauh dari Great Stardow Forest di mana jiwa-jiwa berkeliaran. Kemana kamu akan pergi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, lalu meraih bajunya yang sudah kering dari cabang pohon. Dia tersenyum dan melambaikan tangan pada mereka berdua setelah dia memasukkan pakaiannya ke dalam tasnya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi di bawah tatapan Tangya yang sedikit heran. Dia tidak bisa benar-benar ingin pergi ke hutan bintang besar Dao. Bukan, Tangya menatap punggung Huo Yuhao yang menyusut saat dia merenungkan. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Samar-samar saya bisa merasakan bahwa ia memiliki kekuatan jiwa, tetapi sangat lemah. Sepertinya dia sendirian. Ini benar-benar agak aneh. Tangya menjulurkan lidahnya dan berkata, karena dia memiliki kekuatan jiwa, mengapa kita tidak merekrutnya ke sekte Tang kita? Bei Bei dengan sedih menjawab, kamu tidak mungkin ingin merekrut seseorang ke dalam sekte, hanya karena mereka memasakkanmu ikan yang lezat. Wajah Tangya memerah ketika niatnya ditemukan, dan dia menjulurkan lidah pada Bei Bei. Bei Bei berkata, adik kecil Huo ini pasti telah mengalami sesuatu dalam hidupnya. Saya bisa melihat bahwa kedewasaannya melebihi rekan-rekannya dari tatapannya saja. Namun, saya tidak tahu seperti apa bakatnya. Ekspresi bahagia muncul di wajah Tangya ketika dia menjawab, karena kamu mengatakannya seperti ini. Apakah itu berarti kamu sudah setuju? Bei Bei tersenyum pahit, sekte pemimpin sekte Tang yang hebat, Nona Tang. Sebelum Anda menganggap saya sebagai murid, sekte Tang hanya memiliki Anda, dan Anda sendiri sebagai pemimpinnya. Karena itu, karena ambisi Anda adalah memperkuat sekte Tang, wajar saja jika kami merekrut orang-orang yang cocok. Adik kecil Huo ini terlihat seperti orang yang stabil dan tenang. Jika bakatnya lumayan, dia adalah pilihan yang cocok. Dan dari pakaian yang dia kenakan, keadaan keluarganya seharusnya tidak terlalu baik. Dengan demikian, sekte Tang kami dapat merekrut murid semacam ini sekarang. Tangya memandang Bei Bei dengan tatapan yang sedikit ingin tahu ketika dia berkata, kamu sebenarnya cukup licik. Saya tidak bisa mengatakan itu sama sekali. Bei Bei berdiri dan menyapu debu bajunya ketika dia menjawab. Ini hanya disebut cerdik, tetapi memanggil saya bijak juga baik-baik saja. Ayo pergi. Karena kita sudah makan begitu banyak ikan bakar, setidaknya kita harus melindunginya untuk satu bagian dari perjalanannya. Kalau dia mendapat bahaya ketika dia bertemu dengan beberapa binatang buas, tidak peduli apakah kita merekrutnya ke sekte Tang atau tidak. Tangya juga berdiri dan terkikik. Kamu memang cukup pintar kali ini, karena pikiranmu sebenarnya identik denganku.
Ayo pergi setelah aku membersihkan sedikit. Huo Yuhao secara alami tidak menyadari konversi antara Bei Bei dan Tang Ya. Dia awalnya berencana untuk membawa beberapa ikan bakar bersamanya, tetapi rencana itu tidak dapat diwujudkan, karena dia tidak ingin mengekspos identitasnya sebagai seorang cendekiawan jiwa, itulah sebabnya dia tidak menangkap ikan lagi. Ibunya telah mengajarinya berbicara dengan reservasi ketika berhadapan dengan orang asing. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bei Bei dan Tang Ya, dia masih memutuskan untuk berpisah dari mereka setelah dia selesai makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia masih memikirkan banyak hal. Dia bisa mengatakan bahwa Tang Ya dan Bei Bei bukan orang biasa. Bei Bei telah mengatakan bahwa ini adalah desa terpencil, namun mereka berdua bahkan tidak memiliki tas. Karena itu, ia percaya bahwa akan lebih baik baginya untuk berpisah dari keduanya. Setelah makan, dia sudah pulih dari kelelahan sebelumnya. Dia menandai posisi sungai kecil di petanya. Siapa tahu, dia mungkin memiliki kegunaan untuk itu ketika dia kembali. Setelah berjalan ke depan untuk waktu yang singkat, papan nama kayu di pinggir jalan menarik perhatiannya. Kamu akan memasuki wilayah hutan bintang besar Dao dalam jarak 50 meter. Ada binatang buas berkeliaran di sekitar, jadi harap berhati-hati. Benar saja, dia belum tersesat. Dia akhirnya akan mencapai tujuannya. Selain perasaan gembira saat ini, Huo Yuhao juga merasakan sedikit gugup. Dia menyentuh White Tiger Dagger di punggung bawahnya dan menekan kegelisahan di hatinya. Kemudian, dia mengambil langkah bertekad saat dia maju ke depan. Menjadi seorang guru jiwa adalah satu-satunya jalan keluar baginya. Ini adalah keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya, dan dia tidak pernah menyesali keputusannya. Udara berangsur-angsur menjadi dingin dan menyegarkan, dan perasaan luar biasa serius tampak ada di dalamnya. The Great Stardow Forest seperti binatang buas yang mulutnya terbuka lebar untuk makhluk muda. Dia akan memiliki kesempatan atau ditelan. Aiswem bagaimanapun, Huo Yuhao masih muda. Setelah hanya sesaat keheranan dan kegugupan, suasana hatinya berubah menjadi kegembiraan. Dia akhirnya tiba di tujuannya setelah beberapa hari bepergian. Ketika dia berpikir tentang mendapatkan cincin jiwa untuk dirinya sendiri, sehingga dia benar-benar bisa menjadi guru jiwa, dia merasakan darahnya mendidih. Meskipun dia baru berusia 11 tahun, dia sudah kultivasi dengan pahit selama lebih dari 5 tahun, hanya untuk hari ini. Dalam keadaan bersemangat, dia tanpa sadar meningkatkan kecepatan langkahnya. Kecepatan geraknya menuju Great Stardow Forest juga sedikit diikat. Perasaan yang agak aneh tiba-tiba muncul di benaknya saat dia maju ke depan. Huo Yuhao kemudian merasakan sedikit sakit menusuk di matanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memindahkan kekuatan jiwa ke mata rohnya. Aliran udara lemah berputar di sekitar mata Huo Yuhao, dan dia tampak melihat bayangan melintas di sisi kiri jalan di depannya. Sebagai jiwa bela diri bermutasi tipe spiritual yang sangat langka, mata rohnya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk merasakan bahaya. Perasaan krisis langsung yang dirasakan Huo Yuhao menyebabkan inderanya segera menajam. Dia dengan cepat menurunkan tubuhnya ke kiri, dan menggunakan tangan kanannya untuk dengan cepat melepaskan belati macan putih dari pinggangnya. Sesosok hitam melintas melewati area yang sebelumnya dia kunjungi. Daerah di mana ia menerkam hampir berada dalam jangkauan Huo Yuhao, yang segera memungkinkannya untuk melihat dengan jelas apa itu. Itu adalah babon yang tingginya sekitar 1 meter. Tubuhnya ditutupi bulu coklat muda, dan matanya berwarna coklat. Itu memiliki 2 lengan yang aneh panjang, dan kuku tajam pada cakar. Gigi taringnya terekspos dari bibirnya, dan cahaya biadab hadir di matanya. Itu segera mengeluarkan raungan rendah ke arah Huo Yuhao karena gagal memukulnya. Kemudian dengan kuat mencap kaki belakangnya, sekali lagi menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun mata rohnya tidak memiliki cincin jiwa yang akomodatif, kemampuan dasarnya masih cukup baik. Setelah dia menuangkan kekuatan jiwanya ke matanya, gerakan babon yang menerkam menjadi jauh lebih lambat di matanya. Huo Yuhao, yang sebelumnya jatuh ke tanah, dengan cepat berguling ke kanan. Dia kemudian melompat dan jatuh beberapa langkah ke belakang, sementara secara bersamaan mengangkat White Tiger Dagger di depannya. Suara yang jelas dari detak jantungnya yang menggema keluar, dan napasnya jelas menjadi terengah-engah.
Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia menemukan serangan binatang buas. Telapak tangan yang dia gunakan untuk memegang White Tiger Dagger sudah tertutup keringat, dan ekspresinya juga menjadi agak kosong, karena dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah Babon melewatkan 2 serangan berturut-turut, tampaknya menjadi marah. Tubuh bagian atasnya terangkat, dan menggunakan tinjunya untuk memukul dengan kuat di dadanya, mengeluarkan raungan. Pada saat yang sama, tiba-tiba membuka mulutnya ke arah Huo Yuhao. Segera memuntahkan bola cahaya putih, yang langsung menuju Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman, dia masih bisa melihat bahwa lawannya adalah binatang buas sekarang. Masih ada jarak tertentu antara dia dan Great Stardew Forest, yang merupakan alasan mengapa dia tidak siap sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mungkin bahwa ia akan mengalami nasib buruk jika ia terkena bola cahaya putih itu. Pada saat itu, pikiran Huo Yuhao sudah menjadi kosong. Bola cahaya putih sepertinya tidak terlalu cepat ketika dia melihatnya melalui mata rohnya, tetapi dalam kenyataannya, bola itu akan tiba dalam sekejap mata. Sementara memuntahkan cahaya putih, babon itu juga menerkam Huo Yuhao dengan kecepatan yang sangat cepat, cahaya buas di matanya. Huo Yuhao sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir karena kegugupannya. Ketika cahaya putih mencapai dia secara tidak sadar mengikuti instingnya dan membawa belati macan putih di tangan kanannya ke atas, memukul cahaya putih secara langsung. Adegan aneh muncul pada saat ini. Pada saat cahaya putih bertabrakan dengan White Tiger Dagger, Babon sudah tiba dan telah mengulurkan lengan panjang di depannya, menebas ke bahu Huo Yuhao dengan cakar yang tajam. Karena pertempuran telah mencapai titik ini, nasib Huo Yuhao tampaknya sudah disegel. Apakah dia benar-benar akan binasa di bawah cakar makhluk jiwa ini? Babon itu mencakar bahu Huo Yuhao, dan memanfaatkan tubuh kokohnya serta momentum dari serbuannya untuk berputar-putar di udara, dalam upaya untuk dengan keras melemparkan Huo Yuhao ke bawah. Pada saat yang sama ketika itu mencapai Huo Yuhao dan berusaha untuk menjatuhkannya, cahaya putih melintas melewati tubuhnya. Tubuhnya tampak kaku beberapa saat, dan Huo Yuhao terlempar keluar alih-alih dihempaskan ke tanah. Di sisi lain, Babon berguling-guling di tanah sebentar, sebelum menghentikan gerakan lebih lanjut. Peng, tubuh Huo Yuhao bertabrakan dengan batang pohon di dekatnya, lalu meluncur ke bawah. Segala sesuatu di depan matanya berubah menjadi gelap, dan lonjakan rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bernapas. Pada saat ini, penampilan Huo Yuhao benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Ada luka panjang di pundaknya, dan jaketnya hampir terkoyak. Namun, dia masih berhasil bangkit dari keadaannya yang kosong di tengah-tengah rasa sakit yang hebat. Tatapannya secara tidak sadar bergeser ke arah babon yang terbaring tak bergerak di tanah. Cahaya putih samar muncul di atas babon. Perlahan dan bertahap mulai mengembun menjadi lingkaran putih di atas tubuhnya. Halo tidak jelas, dan cahayanya juga hanya samar-samar terlihat. Namun, ini masih membuat Huo Yuhao melongo. Cincin jiwa, ini cincin jiwa. Huo Yuhao sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit bergetar, dan luka di tubuhnya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Dia hanya belajar teknik meditasi paling dasar dalam rumah adipati, namun dia telah mendengar terlalu banyak tentang binatang buas dan cincin jiwa. Hampir setiap penjaga di Duke's Mansion akan sering membicarakan topik itu. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara pribadi. Mungkinkah itu sudah mati? Huo Yuhao berpikir kosong pada dirinya sendiri. Cincin jiwa hanya akan muncul ketika binatang jiwa telah mati. Tapi, bagaimana itu bisa mati? Kemampuan mata rohnya muncul pada saat ini, menyebabkan ingatannya melonjak dalam benaknya seperti gelombang. Cahaya putih yang dilepaskan Babon telah menghantam White Tiger Dagger. Namun begitu itu terjadi, White Tiger Dagger tiba-tiba memancarkan cahaya, tiba-tiba menyerap semua cahaya putih. Ini juga merupakan faktor yang mengubah momen terpenting dari pertempuran. Menurut naluri Babon, manusia yang lemah seperti Huo Yuhao pasti akan kehilangan semua kekuatan tempurnya setelah diserang oleh keterampilan jiwanya. Kemudian, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari hidupnya karena ditabrak dengan keras ke tanah. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa keterampilan jiwanya akan dinetralkan secara tidak sadar oleh White Tiger Dagger Huo Yuhao. Ketika membalik tubuhnya untuk melempar Huo Yuhao secara naluriah mengayunkan tangannya ke atas, menyebabkan belati macan putih di tangan kanannya secara alami menebas ke atas juga.
Awalnya, panjang White Tiger Dagger tidak cukup panjang untuk mencapai babon yang sudah melonjak ke langit. Namun, White Tiger Dagger tiba-tiba melepaskan bilah cahaya sepanjang 1 kaki pada saat itu, yang menyapu seluruh tubuh babon. Tampaknya telah mengubah cahaya putih yang sebelumnya diserap menjadi bilah tajam. Meskipun Huo Yuhao tidak dapat mengingat dengan jelas di mana belati menyerang karena pikirannya yang kosong, sesuatu pasti telah terjadi. Pedang cahaya itu pasti telah memotong tubuh babon. Saya benar-benar menang, Huo Yuhao menatap cincin jiwa putih, tetapi kegembiraan di hatinya berangsur-angsur memudar. Cincin jiwa adalah item yang diperlukan untuk master jiwa untuk naik pangkat. Namun, tidak semua cincin jiwa cocok untuk diserap oleh penguasa jiwa. Hanya cincin jiwa yang memiliki kompatibilitas tinggi dengan jiwa bela diri tuan jiwa yang bisa diserap untuk hasil terbaik. Kekuatan cincin jiwa didasarkan pada berapa tahun yang telah dibiarkan oleh binatang buas itu, semakin baik cincin jiwa, semakin kuat keterampilan yang diberikannya pada seorang guru jiwa. Cincin jiwa putih adalah cincin yang dibentuk oleh 10 tahun jiwa binatang buas. Semua binatang buas jiwa yang telah dibudidayakan antara 10 dan 100 tahun akan menghasilkan cincin jiwa berwarna putih ketika mereka dibunuh. Babon yang untungnya berhasil dibunuh oleh Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah binatang jiwa 10 tahun, dan cincin jiwa 10 tahun juga jelas muncul di depan Huo Yuhao. Sayangnya, cincin jiwa itu bukan cincin yang bisa ia serap. Meskipun Huo Yuhao tidak memiliki pengalaman dalam membunuh binatang buas, dan tidak bisa melihat jenis keberadaan babon itu, dia yakin bahwa babon itu bukan makhluk jiwa berjiwa spiritual. Oleh karena itu, cincin jiwanya bahkan lebih cocok untuknya. Dia ingin memeriksa kondisi babon, tetapi gelombang rasa sakit dan sakit membanjiri tubuhnya ketika dia akan berdiri. Kegugupannya yang berlebihan dari sebelumnya menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sekarang. Dikombinasikan dengan rasa sakit dari pundaknya, pengerahan tenaga menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang teredam, dan hampir membuatnya pingsan. Dia baru 11 tahun, tekad dalam hatinya bahkan sedikit goyah, setelah pertempuran yang baru saja dia alami. Jumlah binatang jiwa berjenis spiritual yang ada sangat sedikit, namun ia hampir terbunuh oleh binatang jiwa pertama yang ia temui. Selain itu, ini hanya 10 tahun jiwa buas. Bagaimana jika dia bertemu dengan Beast Soul selama 100 tahun, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri secara sempit, hanya karena keberuntungan tidak mungkin bersamanya setiap saat. Kekuatan ajaib yang sejenak dilepaskan dari White Tiger Dagger jelas tidak bisa menebus kekuatannya yang lemah. Apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao berjuang untuk nyaris tidak duduk. Dia bersandar pada pohon tempat dia terbang sebelumnya, dan megap-megap. Saya tidak bisa mati, saya pasti akan berhasil. Aku masih harus mencari keadilan untuk ibuku. Aku tidak bisa menyerah seperti ini. Huo Yuhao dengan erat mengepalkan giginya, dan tanpa henti mengeraskan keyakinannya. Namun, adegan dari pertempuran sebelumnya dengan babon terus memberitahu dia bahwa dia telah melebih-lebihkan kemampuannya. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan perasaan kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam benaknya, tanpa peringatan sebelumnya. Akhirnya, aku bertemu manusia tipe spiritual. Sayang sekali saudara ini tidak bisa menangis. Jika aku bisa, wajahku pasti akan berlinangan air mata. Huo Yuhao kaget. Dia tidak mengerti mengapa suara tiba-tiba muncul di dalam benaknya. Namun, pada saat ini, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar tanpa peringatan sebelumnya. Retakan mulai muncul di tanah 2 meter di depannya, dan kemudian berangsur-angsur meluas hingga berubah menjadi celah, cahaya redup keemasan putih samar-samar bersinar dari dalam celah. Ini apa ini jiwa binatang lain? Huo Yuhao secara tidak sadar mencengkeram belati macan putih dengan erat, dan dengan gugup menatap celah yang secara bertahap mengembang. Jika bukan karena tubuhnya yang sakit, dia mungkin sudah melarikan diri. Dinginnya es dilepaskan dari celah, yang menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Area celah secara bertahap meningkat, dan setelah beberapa saat, diameternya telah mencapai lebar 5 meter, menyebabkan penampilan sebenarnya dari cahaya putih keemasan akhirnya terungkap. Itu adalah kepala yang gemuk dan tampak gemuk dengan diameter lebih dari 1 meter. Setelah perlahan menggoyangkan tubuhnya dan berhasil memanjat, seluruh tubuhnya terungkap. Tubuhnya lebih dari 7 meter. Setelah penampilannya,
Suhu di sekitarnya menjadi sangat dingin, sehingga Huo Yuhao dapat melihat napasnya sendiri, dan itu menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil beberapa kali. Ini benar-benar binatang buas, namun tiba-tiba menyerupai ulat sutra. Namun, itu Tuhan tahu berapa kali lebih besar dari ulat sutra normal. Tubuhnya berwarna sama dengan batu giok putih, berkilau, dan tembus cahaya. Meskipun telah menggali sendiri dari bumi, tidak ada kotoran di kulitnya yang cemerlang sama sekali. Lingkaran cahaya bergerak di bawah epidermisnya, dan tiba-tiba ada sepasang mata kecil di kepalanya yang berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Yang paling aneh, pola emas terukir di tubuhnya pada interval tertentu, mulai setengah meter dari kepalanya. Dari kepala ke ekor, ia memiliki total 10 pola emas. Ekspresi putus asa muncul di wajah Huo Yuhao yang sudah gugup saat dia menatap tubuh besarnya. Ia memiliki tubuh yang sangat besar, dan memiliki kekuatan untuk mengubah suhunya, setidaknya 100 tahun jiwa buas. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jangan takut, jangan takut. Saudara ini tidak akan menyakitimu. Suara dari sebelumnya bergema di benak Huo Yuhao sekali lagi, dan ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya. Kepalanya yang besar kemudian terkulai ke bawah, sebelum berhenti 1 meter dari Huo Yuhao. Bahkan mengeluarkan bau harum samar dari tubuhnya. Huo Yuhao berkata dengan nada kaget, "Apakah kamu yang berbicara padaku?" Ulat sutra besar itu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, dan suaranya terus bergema di dalam benaknya. "Jelas saudara ini yang berbicara. Apakah Anda terpikat oleh tubuh saya yang cantik?" Setelah menyadari bahwa ulat sutra besar tidak memiliki niat jahat, perasaan hati tegang Huo Yuhao sedikit santai. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ulat sutra itu menjawab, "Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah perwujudan dari kepahlawanan dan kesatria, seorang raja-raja di antara binatang buas, yang sama-sama pintar dan tampan. Saya seorang ahli absolut, orang yang telah berkultivasi selama 1.000.000 tahun. Saya Skydream Iceworm yang menetapkan rekor umur terpanjang di Douluo kontinen. Yup, Anda bisa memanggil saya Brother Skydream." Mata Huo Yuhao langsung berubah tak bernyawa. Juta tahun jiwa binatang, usia Skydream Iceworm berbeda dari ramalannya dengan faktor 10.000 kali lebih jauh lagi. Adakah benar-benar keberadaan seperti 1.000.000 jiwa buas di dunia? Binatang jiwa terkuat di benua Douluo seharusnya berusia 100.000 tahun. Skydream Iceworm, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, berkata, "Apakah kamu tidak kagum? Apakah kamu tidak benar-benar bersemangat? Kamu adalah manusia pertama yang melihat sosokku yang maha kuasa." Huo Yuhao dengan kosong berkata, "Lalu apa yang ingin kamu lakukan?" Suara Skydream Iceworm tiba-tiba menjadi serius. "Saudara ini ingin menjadi cincin jiwamu, cincin jiwa cerdas pertama benua Douluo." Ah, Huo Yuhao memandang Skydream Iceworm di depannya dengan ekspresi kaget dia sejenak. Kehilangan kemampuannya untuk berpikir semua yang terjadi sejauh ini terlalu mendadak. Harus diakui, dia memang haus akan cincin jiwa. Namun, di masa lalu, cincin jiwa yang dia ingin dapatkan hanyalah cincin jiwa 10 tahun. Dia tidak pernah memiliki harapan yang berlebihan. Namun, pada saat ini, ulat sutra besar yang dapat berbicara tiba-tiba menggali dirinya sendiri dari bawah tanah, telah mengatakan kepadanya bahwa itu adalah binatang berjuta tahun yang maha kuasa, dan ia ingin menjadi cincin jiwanya. Ini membuat Huo Yuhao benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Selain itu, dia tidak tahu apakah Skydream Iceworm mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, ulat sutra besar di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk dilawan, terlepas dari apakah itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Kepala besar Skydream Iceworm berbalik ke arah Great Stardew Forest, dan dengan hati-hati memindai. Kemudian, itu berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, "Saya akan mulai. Oke, jangan khawatir, aku akan lembut. Saya tidak akan menyebabkan terlalu banyak rasa sakit. Kamu," sebelum Huo Yuhao bahkan bisa menyuarakan segala jenis oposisi, aura yang sangat dingin menyebabkan dia segera kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa samar-samar melihat benda putih bergerak ke arahnya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya memudar. 10 pola emas pada tubuh Skydream Iceworm bergerak berirama, seolah-olah mereka hidup. Objek putih yang dilihat Huo Yuhao sebenarnya adalah kepala Skydream Iceworm, yang telah maju ke depan untuk menekan kepalanya.
10 pola emas dengan cepat menyelimuti tubuh kurus Huo Yuhao, dan Sky Dream Ice Swarm perlahan-lahan mengubah lingkaran cahaya putih yang terus-menerus naik ke tubuhnya. Terlalu lemah, terlalu lemah. Ini terlalu tragis. Aku sangat menyedihkan. Ah, berapa banyak lagi segel yang harus saya kenakan di tubuh saya sebelum tubuhnya yang lemah dapat menopang saya. Sangat sulit untuk menjadi cincin jiwa yang cerdas. Ketika Sky Dream Ice Swarm telah melonjak ke arah tubuh Huo Yuhao, lapisan undulasi spiritual inkorporeal telah menyebar dari tubuhnya. Gelombang energi spiritual yang mengerikan ini hampir secara instan mencakup semuanya dalam jarak 100 mil. Ketika undulasi energi spiritual menutupi Bei Bei dan Tangya, yang telah mempercepat untuk mengejar Huo Yuhao, mereka segera jatuh ke dalam keadaan lesu sesaat. Meskipun serangan spiritual itu tidak terlalu merusak, itu masih menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan kemampuan berpikir untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, sebagian besar wilayah selatan hutan Great Stardow menjadi sangat sunyi. Sebelumnya, langit sangat cerah dan cerah. Namun, tiba-tiba gelap, dan ledakan seperti petir bergema di udara. Saat itu juga, sinar cahaya matahari yang cemerlang tiba-tiba tertutupi oleh kegelapan. Kemudian, tekanan yang sangat besar yang menyebabkan seseorang bahkan tidak bisa bernapas turun dari langit. Ketika ledakan seperti guntur bergema di udara, tubuh Sky Dream Ice Swarm yang besar, yang saat ini mencoba untuk bergabung dengan tubuh Huo Yuhao, bergetar keras untuk sesaat. Mata kecil keemasannya memandang ke atas ke langit, dan pandangan ketakutan segera muncul di dalam diri mereka. Di dalam ekspresi ketakutan itu juga sedikit kejutan. Tekanan di langit jelas tidak memengaruhinya, tapi itu melebihi pengetahuannya. Aliran udara abu-abu turun dari langit, seolah-olah kekuatan yang sangat besar menariknya ke bawah. Setelah hanya sesaat, itu mendarat di belakang kepala Huo Yuhao, dan diam-diam memasukinya. Siapa yang berani bertarung dengan saudara ini atas seseorang, Sky Dream Ice Swarm menjadi sangat marah. Undulasi spiritualnya yang besar segera muncul dalam upaya untuk mengusir aliran udara abu-abu dari tubuh Huo Yuhao. Sosok yang sangat buram muncul di belakang Huo Yuhao, dan sebuah suara tua dengan implikasi yang sulit digambarkan bergema. Tangan menggenggam matahari dan bulan, dan juga memetik bintang-bintang. Dunia ini tidak memiliki orang seperti saya. Saya tidak berpikir bahwa orang tua ini akan memiliki jejak sisa roh yang tersisa yang masih ada di sini. Sosok samar dan ilusi tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan spiritual Sky Dream Ice Swarm yang kuat sama sekali. Dengan teriakan, itu menghilang ke belakang kepala Huo Yuhao. Sky Dream Ice Swarm tidak berani memperkuat serangan spiritualnya lagi, karena jejak darah sudah mulai meresap dari 7 lubang Huo Yuhao. Dia menemukan bahwa, setelah aliran udara abu-abu memasuki pikiran Huo Yuhao, itu segera berubah menjadi mutiara abu-abu seukuran kedelai. Kemudian, itu menjadi sunyi. Itu tidak bertentangan dengan energi spiritualnya, juga tidak dapat memengaruhinya dengan kekuatannya. Aku tidak mungkin sial ini. Sangat sulit untuk menemukan manusia tipe spiritual, tetapi seorang bajingan ingin merebutnya dariku. Apakah surga cemburu pada seorang jenius seperti saya? Saudara ini sangat menyedihkan. Meskipun dia saat ini menyuarakan keluhannya, gerakannya tidak melambat sama sekali. Cahaya putih yang pekat berangsur-angsur memadat dan mengalir ke tubuh Huo Yuhao, sementara tubuh Sky Dream Ice Swarm secara bertahap berubah lebih transparan selama proses, dan dengan cepat volumenya berkurang. Sudah tidak ada jalan untuk kembali, sejak saat dia mulai menuangkan energinya ke tubuh Huo Yuhao. Tubuh Huo Yuhao telah berubah sepenuhnya menjadi putih jade, dan menyerupai penampilan sebelumnya dari Sky Dream Ice Swarm. Luka bahunya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wahaha, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, saudara ini akhirnya bebas. Kamu bajingan yang menganggapku makanan tidak lagi punya kesempatan. Wahaha, suara Sky Dream Ice Swarm, yang jelas-jelas senang dengan dirinya sendiri, perlahan-lahan berubah semakin lembut. Energi spiritual besar yang sebelumnya mencakup 100 mil terus menyusut dengan kecepatan yang menakutkan, kemudian secara bertahap menghilang. Beberapa aura mengerikan dari kedalaman Great Stardow Forest secara bersamaan mengeluarkan undulasi keras, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Namun, mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil dalam usaha mereka. Ketika suara Sky Dream Ice Swarm telah benar-benar menghilang, lingkaran cahaya putih jade muncul tanpa suara di bawah tubuh Huo Yuhao. Setelah berputar-putar di sekitar tubuhnya 3 kali,
cahayanya redup, dan seluruh lingkaran cahaya bergabung ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak.